Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jazakallahu khair. Dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kita masih diberi kesempatan untuk berbekal ke kampung halaman, itu di akhirat, negeri kita di sana. Adapun di sini hanya kita sedang merantau dengan waktu yang sangat singkat jika perbandingannya adalah dibandingkan dengan negeri akhirat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita umur, kita puji Allah Subhanahu wa taala dan meminta taufik padanya agar kita bisa memanfaatkan umur kita ini dalam berbekal. Dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlena dan tidak menjadikan dunia ini tujuan kita. Karena banyak yang lalai dari negeri keabadiannya dan tertipu dengan dunia. Padahal itu semua adalah fana, dan yang pasti adalah semua akan meninggalkan dunia ini. Itu adalah itu adalah satu-satunya kepastian yang ada di dunia, yaitu kematian. Adapun yang lainnya adalah kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah mati. Kita tidak tahu kita itu kaya, kita tidak tahu kita itu miskin, kita tidak tahu kita dilahirkan di mana, kita tidak tahu sama sekali esok hari kita. Namun kita semuanya tahu, semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan dan diberi kesadaran untuk berbekal ke akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam jangan lupa kita perpanjang kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa betul-betul berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang begitu syarat akan manfaat, ghazirul manfaati, manfaatnya itu melimpah ini. Mungkin itu salah satu tanda dari keberkahan penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin,
Kalau kita baca, kemudian kalau bisa kita membaca penjelasannya juga. Penjelasannya banyak sekali, dan itu oleh imam-imam setelahnya, ulama-ulama setelahnya. Baca sekali, baca lagi. Itu Masya Allah. Betul-betul tombok hati. Betul-betul obat jiwa kita. Penyejuk hati kita itu. Pengingat hati kita. Pokoknya untuk kehidupan hati kita itu. Nah, sampai kita pada bab al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Dan sekarang kita akan membaca hadis yang ke-13 dari bab ini, atau hadis yang ke-107 dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang luas, an Abi Abdillah, dari sahabat yang mulia Abu Abdillah, yuqalu Abu Abdurrahman, dan sebagian mengatakan Abu Abdurrahman. Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Namanya adalah Thauban, dan dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaika bi kasratis sujud. Semestinya bagimu, wajib bagimu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hatta anka biha khati'ah. Sungguh tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirimu satu derajat dengan sujudmu itu, dengan satu sujudmu tadi, dan dengan sujud kamu yang satu tadi juga Allah akan menghapuskan bagimu kesalahanmu. Nah, Sahil, diam dulu, tuh belajar sana ya. Nah, main bolanya jangan di sini ya. Di kelas nggak apa-apa. Nah, kita baca hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari Abu Abdillah, dan sebagian mengatakan Abu Abdurrahman. Nah, kalau ada nama dalam bahasa Arab yang dimulai dengan Abu seperti itu istilahnya adalah kunyah. Itu istilahnya apa? Kunyah. Jadi kalau orang Arab itu namanya biasanya tersusun dari 3 hal. Biasanya ada kunyahnya. Kunyah itu adalah kalau laki-laki dimulai dengan Abu, kemudian setelahnya anaknya. Misalnya Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, itu kalau bahasa kitanya. Itu bukan nama dia, itu kunyah dia, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Kemudian setelah kunyah biasanya namanya, baru namanya. Seperti di sini, kunyahnya Abu Abdillah, sebagian mengatakan Abu Abdurrahman, namanya adalah apa? Thauban. Kemudian yang ketiga laqab. Laqab itu julukan. Seperti itu. Julukannya ini adalah Maula Rasulillah. Orang yang pernah dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ada yang khadimi Rasulillah kayak kemarin, ya kan? Yaitu siapa? Rabi'ah Ibni Ka'ab al-Aslami. Itu adalah apa? Khadim Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Ada Saifullah, yaitu apa? Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Ada Al-Khalifah, misalnya Abu Bakar, Al-Khalifatul Ula, khalifah yang pertama.
Seperti ada lagi al-a'war. Ada yang juling gitu ya. Mungkin kalau kita cebol misalnya kan kayak si, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ini. Misalnya ada si Gomet, nah kan iso langka sing jenenge Gomet langka kan. Gomet cebol kae lho, ya, seperti itu. Ya, itu kan cebol itu kan adalah apa? Lakopnya. Cuma kita nggak boleh melakopi dengan apa? Hal yang buruk. Nah, misalnya lagi lakop apa? Julukan yang di daerah kita misalnya apa? Hah? Daplun ya. Seperti itu. Misal gitu ya, kalau di Muangsari ya. Seperti itu. Apa lagi misalnya? Hah? Bagol, ya kan? Si bagol, ya, seperti itu. Itu namanya lakop kalau dalam bahasa Arab, seperti itu. Jadi susunan nama orang Arab biasanya ada 3 tadi. Ada kunyah yang dimulai dengan Abu, bapake itu loh, bapake Muhammad. Ini laki-laki namanya Sauban, tapi punya anak namanya Muhammad, bapake Muhammad, Abu Muhammad. Kemudian ada isim nama, kemudian ada lakop, itu julukan. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini namanya siapa? Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman atau Sauban? Sauban. Namanya adalah Sauban. Nah, kemudian Sauban ini berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini. Jadi namanya orang pengen mulia itu cari ilmu. Dan menuntut ilmu yang asal itu adalah dengan talaki. Talaki itu kita ketemu langsung dengan kiai kita, dengan ustadz kita, dengan guru kita. Seperti para sahabat, tatkala meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis, mereka akan mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seperti itu. Nah, kalau sekarang orang pada enggan untuk apa? Datang ke majelis ilmu. Apalagi sekarang Masya Allah ya, wasilah, sarana untuk belajar itu kan terbuka luas. Akhirnya apa sekarang? Orang pada nggak mau duduk di majelis ilmu. Cukup dia tanya kepada ChatGPT, tanya apa aja sudah datang, ada jawabannya itu. Seperti itu. Tapi dia nggak tahu pondasinya. Nah, ChatGPT kan yang bikin orang. Sekarang mungkin jawabannya benar semua. Nah, nanti dia kan cuma mengakses informasi, kemudian memberikan informasi tadi kepada yang bertanya. Nah, kalau yang sumbernya nanti diselewengkan, jawabannya sesat semua. Antum kalau sekarang tanya obat sakit kepala yang cocok apa, mungkin ada yang nanti ChatGPT-nya masih benar, jawabnya paracetamol, bodrek, seperti itu kan. Nanti bisa-bisa itu loh ya, kalau yang bikinnya udah jahat, obat sakit kepala apa? Baygon. Iya kan? Rondap. Wassalam itu kan. Itu masih mending, kalau wassalamnya apa? Mati doang. Kalau sekarang misalnya bertanya tentang masalah agama, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 6. Setelah haji ke Baitullah, nanti ada yang ke-6, haji ke Tarim. Sesat itu kalau seperti itu. Sesat yang kayak gini, masih mending orang tanya ChatGPT, sakit kepala obatnya apa? Baygon, kemudian dia minum baygon mati, itu masih mending. Daripada orang yang apa? Sesat dalam apa? Agama. Sesat dalam agama itu adalah agama itu jalan untuk ke surga, salah jalan cuma satu tempatnya, neraka. Itu. Kalau orang minum baygon, tapi Islam
masih sholat sudah syahadat, salah minum obat sakit kepala, itu hanya mati dan insya Allah tetap masuknya mana? Surga. Tapi kalau orang sudah salah syahadat, salah rukun Islamnya, ya sampai kepada surganya Allah. Nah itu. Makanya di sini barakallahu fikum, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka para ulama itu akan meriwayatkan dari gurunya langsung. Muttasil, bersambung itu. Bertemu. Kalau enggak bertemu nanti apa? Tidak diterima hadisnya. Bersambung lagi ke gurunya, ke tabi'in, ke tabi'in, kemudian ke sahabat, kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka apa? Cara beragama benar. Kalau sekarang malas untuk apa? Ke majelis ilmu. Kalau mau tanya ke Google dan yang lainnya tadi, sehingga tidak ada keberkahan ilmu, bahkan bisa jadi ilmunya salah. Nah, maka itu barakallahu fikum, walaupun zaman sekarang sudah maju, kita mudah untuk mengakses ilmu seperti itu, tapi tetap yang namanya pondasi asal daripada cara menuntut ilmu adalah talaqi. Adalah kita langsung mengambil pada guru kita, kepada kiai kita, pada ustadz kita, pada ulama-ulama kita. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isinya adalah alaika bikasratis sujud. Semestinya bagi engkau, wajib bagi engkau untuk memperbanyak sujud. Nah, ini bab mujahadah. Ya tidak? Bersungguh-sungguh itu apa? Untuk dirinya sendiri. Kalau ini, ya kan? Untuk apa? Dirinya sendiri, kemanfaatan dirinya sendiri. Kenapa? Apa manfaat kita banyak sujud? Banyak sujud di sini maksudnya sujud apa? Salat gitu ya. Maksudnya sujud di sini adalah apa? Salat. Nah, apa manfaat daripada kita banyak sujud, banyak salat? Banyak. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini ada 2 manfaat. Apa manfaat dari sujud? Sungguh tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali kecuali dengan 1 kali sujud itu engkau diangkat 1 derajat dan engkau akan dihapuskan 1 kesalahan. Masya Allah. Gitu. Jadi banyak orang ingin derajatnya tinggi, ya tidak? Tapi mereka tidak menempuh caranya. Sehingga apa? Untuk mendapatkan derajat tinggi dia menggunakan apa? Kesombongan. Angkuh. Maras mbok direndahkan. Akhirnya ana wong takon ya mlerok seperti itu. Suaranya dhuwur, kon wibawa seperti itu. Dasmu. Belum tentu. Bisa jadi malah apa? Orang-orang lari. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ini. Kepengen diangkat derajatnya, perbanyak sujud. Bahkan kalau derajat yang disebutkan oleh Allah ini derajatnya enggak cuma duniawi. Bahkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi penting ini. Seperti sudah kita berulang-ulang sampaikan ya, namanya segala sesuatu itu ada sebabnya, ada ikhtiarnya, ada usahanya, dan sebab itu kita sampaikan berulang-ulang ada berapa? 2, sebab syar'i dan sebab apa? Kauni. Sebab syar'i itu sebab yang tertulis dalam apa? Wahyu. Baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Seperti dalam hadis ini. Ada sebab untuk mendapatkan apa? Derajat yang tinggi. Ini sebab apa? Syar'i. Ya tidak? Yaitu dengan apa? Banyak sujud. Ada sebab kauni mungkin. Yaitu kita belajar. Kita mengumpulkan kekayaan. Mungkin akan apa? Ditinggikan derajatnya. Ya tidak?
di pandangan makhluk, di pandangan manusia, di pandangan Allah dan di pandangan makhluk juga. Kalau ingin derajatnya tinggi tapi yang hakiki adalah dengan apa? Banyak sujud. Bagaimana kita akan dibawa? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat kita. Seperti itu. Makanya kita lihat orang-orang soleh, para guru-guru kita, para kiai, para ulama yang betul-betul, para ustadz yang betul-betul Rabbani, itu Masya Allah. Umat itu secara otomatis, secara alami, gak perlu pencitraan, gak perlu permintaan. Secara alami mereka apa? Menghormati kiai tadi, menghormati ulama tadi, menghormati ustadz tadi. Ya tidak? Tanpa diminta. Walaupun ada yang minta-minta untuk dihormati, minta-minta untuk dihargai. Tapi itu cuma di depan, di belakangnya ya seperti itu. Tapi ada betul-betul apa? Ustadz atau kiai atau ahli ilmu yang betul-betul manusia itu betul-betul menghormatinya secara alami. Dari mana itu? Yaitu dari ikhlasnya sujud mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Angkat derajatnya. Sekarang kita mau pilih mana? Derajat yang hakiki atau derajat di manusia yang bisa jadi itu pertama memperolehnya repot. Kalau kita mencari derajat di sisi manusia, ya tidak, jenengan harus kaya loh. Kalau pengen dijenin bong yang apa? Sifatnya pengajian duniawi, ya tidak, ngono, tika nggak melarat orang kadang plerok, ya tidak, realita tidak. Tapi jenengan kasar, jenengan apa sugih ya tetep baik dan ngomong emang butai, be, puji-puji kok, ya tidak. Tapi itu derajat di sisi makhluk. Untuk mendapatkannya capek, jenengan harus kaya dulu itu kalau mau kayak gitu. Atau jenengan harus berkuasa, memiliki kekuasaan. Tapi kalau derajat di sisi Allah dan di sisi manusia yang mengangkatnya adalah Allah, itu mudah sekali. Banyak sujud, banyak sholat. Antum mau bukti? Nih ya. Antum dengarkan ini dan rasakan dalam hati. Berkata Syekh Utsaimin. Itu yang pertama. Coba. Telah berkata Imam Syafi'i. Yang kedua. Yang ketiga. Telah berkata qala Abu Bakar. Berkata Abu Bakar. Coba. Mana dari 3 nama ini tatkala saya bilang tadi qala Ibnu Utsaimin, qala Asy-Syafi'i, qala Abu Bakar, mana yang getaran di dadanya itu lebih gede? Hah? Abu Bakar. Ana bilang lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih kita siap-siap untuk mendengar ucapannya? Rasulullah. Kenapa? Karena derajat mereka bertingkat-tingkat, ya tidak? Tidak sama derajatnya siapa? Imam Syafi'i dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan tidak akan pernah sama derajatnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak? Maka kita mendengar namanya aja sudah beda perasaan kita kok. Telah qala George Bush. Ya apa kiye gitu kan? Apalagi qala Donald Trump. Mati bae sisan. Kan seperti itu, iya kan? Coba aja gitu. Dari itu aja sudah kita bisa membedakan, iya kan? Padahal beliau-beliau ini sudah wafat ribuan tahun yang silam. Tapi kita mendengar ada orang mengutip ucapannya, telinga kita, pikiran kita itu akan lebih siap daripada mendengar ucapan anak. Kenapa? Derajatnya berbeda.
Itu. Makanya itu. Kepengin derajatnya tinggi, perbanyak sujud. Bahkan tidak cukup hanya diangkat derajat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa hatta anka biha khati'atan. Dan akan dihapus dengan sujud tadi satu kesalahan. Berarti satu sujud jenengan sudah mendapatkan dua. Yang pertama apa? Diangkat derajat. Yang kedua apa? Dihapus kesalahan. Masya Allah. Coba. Makanya kalau kita, tapi dengan syarat sujudnya betul, lillahi ta'ala. Kalau kita setiap hari minimal 17 kali rakaat, berarti berapa sujud? Dengan sujudnya setunggal tok. 17 rakaat berarti berapa sujud? 3-4 no. Mok satu rakaat 2 sujud. Wah, jenengan salat itu rasa kabeh berarti. Satu rakaat 1 sujud berarti habis i'tidal sujud langsung berdiri. Enggak duduk di antara 2 sujud. Kan satu rakaat berapa? 2 sujud. Berarti minimal kita sehari 34 apa? Sujud. Masya Allah. 34 derajat kita diangkat. Dan 34 kesalahan minimalnya kita dihapus kali 365 hari itu. Berapa coba? Ustaz itu akeh. Angel. Dari praktek baik. Iya kan? Masya Allah. Itu. Makanya perbanyak. Tapi sujudnya yang ikhlas. Yang karena Allah, bukan karena apapun. Nah, itu yang ke-13. Jadi yang ke-13 jadi bab mujahadah, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk kebaikan diri sendirinya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak apa? Sujud. Karena sujud tadi sekali sujud menghapus satu kesalahan dan mengangkat satu derajat. Nah, tsumma qala rahimahullah taala. Kemudian beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan Ar-Rabi'a Asyara, hadis yang ke-14. An Abi Sofwan Abdillah ibni Busrin al-Aslami. Dari Abi Sofwan. Apa ini? Namanya apa ini? Abu Sofwan. Kunyah. Karena nama yang diawali dengan Abu untuk laki-laki itu namanya kunyah. Kalau untuk perempuan diawali dengan apa? Ummu. Misalnya ada ibu-ibu punya anak perempuan Maryam, maka kunyahnya adalah Ummu Maryam. Walaupun nggak mesti harus pakai nama Ummu Maryam. Kalau nggak punya anak dikunyahin nggak apa-apa. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau belum nggak punya anak, tapi beliau punya kunyah yaitu Ummu Abdillah. Nah, Abdullah, berarti Abdullah apanya ini? Namanya. Kan Abi Sofwan. Kunyahnya Abi Sofwan. Namanya siapa? Abdullah ibnu Busrin al-Aslami. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan apa? Baik amalnya. Panjang itu ada batasnya tidak? Ada. Makanya ikhwan barakallahu fikum. Umur kita ini ada batasnya, kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mara ummati ma baina sittina was sab'in." Sungguh umur umatku ini ma baina sittina was sab'in. Itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu. Jadi ada batasan ya, kawan. Apalagi kalau kita yang sudah mendekati batas.
atau kita yang sudah lebih dari batas, itu wallahi itu harus benar-benar fokuskan pada akhirat. Jaga yang wajib, tinggalkan yang haram. Karena yang wajib itu pasti sedikit, yang haram pun pasti sedikit. Kalaulah kita belum bisa melakukan yang sunnah, jaga sholat 5 waktu untuk laki-laki berjamaah. Tutup aurat. Itu sudah itu. Yang wajib kan gitu kan. Puasa 1 tahun sebulan udah. Itu yang wajib. Jaga itu. Tinggalkan semua urusan duniawi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk salat. Udah batas lampu kuning gitu. Kalau kita enggak memperhatikan itu, kapan lagi? Dan secara rasional, secara akal itu pun enggak mungkin kita hidup terus. Semakin lama semakin melemah kok. Dulu masih ngangkat 50 kilogram atau bahkan lebih mudah. Sekarang ngangkat 30 aja sudah susah. Dulu makan peyek oke. Balung dekletak. Iya kan? Bubur sumsum. Bubur ayam. Boro-boro mangan apa? Letak balung. Peyek bisa ngel gitu kan. Itu sudah bukti itu kan. Bahwasanya apa? Udah pasti semakin lama semakin melemah. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya. Nah, kalau kita diberi kesempatan umur panjang, itu harus diikuti dengan wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itu penting itu. Bukan penting, itu harus. Karena banyak orang kafir juga yang umurnya panjang, ya kan? Jadi umur panjang itu barakallahu fiik, itu enggak baik, enggak buruk. Enggak baik, enggak buruk. Umur panjang itu enggak baik, enggak buruk sebenarnya. Yang membaikkan dan memburukkan adalah hadis setelahnya tadi, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya itu. Jadi kalau indeks usia paling tinggi itu salah satunya di negara mana? Ada yang tahu? Kalau nggak Jepang itu antara Jepang, Polandia sama Swiss. Yakin dengan durung penaring anak kabeh kok. Maring anak ngapa lah. Negari ngumroh sih kena itu kan seperti itu. Ya karena memang tadi di sana ekonominya, alamnya, polusinya itu sangat berkurang, ketenangan. Umurnya panjang-panjang itu. Tapi pertanyaannya, berarti dia sebaik-baik manusia? Belum tentu. Yang baik itu adalah yang umurnya panjang dan amalannya baik. Apa amalan baik? Akhlasuhum lillah, yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling menyesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jangankan menyesuai Rasul, mereka beriman kepada Allah aja enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiik menyebutkan dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 178. Ali Imran 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah wala yahsabannal ladzina kafaru. Dan sekali-kali orang-orang kafir itu janganlah mereka mengira bahwasanya kami menunda apa? Menunda umurnya. Maksudnya apa? Dipanjangkan umurnya, diperbanyak hartanya, diperbanyak keluarga anak keturunannya, seperti itu. Khairun lahum, itu lebih baik bagi mereka. Enggak.
Kenapa? Karena mereka tidak apa? Beriman. Jadi kalau ada orang kafir, mereka panjang umurnya, sehat jasadnya, hartanya melimpah, anak keturunannya banyak, itu belum tentu baik. Kenapa belum tentu baik? Karena tidak ada iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam lanjutan ayatnya, innama numli lahum liyazdadu isma. Kami memperpanjang usianya, kami memperpanjang mereka hartanya, memperbanyak anak keturunannya untuk semakin banyak apa? Dosanya. Itu namanya istidraj. Jadi seolah-olah dalam tampaknya adalah kenikmatan. Siapa yang enggak nikmat dikasih umur panjang? Ya tidak. Siapa yang enggak nikmat umur panjang sehat? Ya tidak. Siapa yang enggak nikmat umur panjang sehat banyak harta? Siapa yang enggak nikmat umur panjang sehat banyak harta, kemudian apa? Banyak keturunan, banyak saudara. Nikmat tidak? Nikmat kalau seperti ini. Tapi kalau nggak ada iman, kata Allah SWT, itu cuma menambah dosa mereka. Menambah hisabnya. Seperti itu. Panjang umurnya, tapi panjang kekufurannya. Panjang dosanya. Apa manfaatnya kalau seperti itu? Makanya Allah SWT menyebutkan ini. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami perpanjang mereka usianya, kami perbanyak mereka harta dan anak keturunannya agar apa? Semakin banyak dosanya. Walahum adzabum muhin. Dan mereka kelak pasti akan mendapatkan azab yang menghinakan. Gitu kan? Jadi panjang umur, kaya, berkedudukan, memiliki anak keturunan dan yang lainnya, itu hukum asalnya adalah apa? Hukumnya apa? Mubah. Mubah itu bukan mubadir, bukan. Mubah itu adalah boleh. Apa? Boleh. Boleh itu nilainya apa? Boleh itu nilainya berapa? Nilainya 0. Netral. Dosa ya tidak, berpahala ya tidak. Tapi yang netral ini, dengan kalau naik motor kopling atau mobil kopling, itu kan bisa naik ke gigi 1, ya kan? Bisa juga atlet mundur, ya kan? Berarti bisa plus, bisa minus. Itu namanya netral. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Umur panjang bisa jadi pahala, bisa. Kapan? Wahasuna amaluhu, kalau amalnya baik. Umur panjang bisa makin banyak dosa, bisa tidak? Bisa. Ini seperti ini. Dalam surat Al-Imran ayat 178, dikasih umur panjang, harta yang berlimpah, anak keturunan yang banyak, tapi agar apa? Dosanya semakin panjang dan semakin besar. Itu namanya istidraj. Makanya jangan pernah kita apa? Ragu atau menjadi apa? Loh, itu orang kafir kok enak ya, sehat, kaya, banyak anak, seperti itu. Itu duniawi. Dunia itu nilainya berapa? 0 atau netral. Netral atau 0, bisa menjadi plus, bisa menjadi minus. Jadi dunia itu bisa untuk menjadikan apa? Pahala, bisa plus kalau digunakan untuk ketaatan. Bisa menjadi apa? Minus kalau digunakan untuk kemaksiatan. Umur itu kan duniawi, ya tidak? Berarti bisa untuk plus, berpahala kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan bisa menjadi apa? Minus, berdosa kalau kita gunakan naudzubillah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini hadis yang ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan apa? Baik amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memiliki apa? Panjang umur. Allahumma amin. Sehat jasadnya. Allahumma amin. Diperbanyak dan diberkahi hartanya. Allahumma amin. Diberikan keturunan yang banyak lagi soleh dan solehah. Allahumma amin. Masya Allah.
Enak ya? Seperti itu ya. Yes, luar biasa. Tapi ngambil sebab. Kepengin umurnya apa? Dawa, amale soleh, ora gelem sujud, ora gelem ngaji, ora gelem nyambung silaturahmi. Ya, ngimpi kalau seperti itu. Seperti itu. Nah, barakallah, masya Allah. Jadi itu ya. Mari kita betul-betul manfaatkan usia kita yang semakin kesana itu semakin tua untuk di atas ketaatan, untuk beramal soleh. Kalau udah kesepuan kita semakin tua itu sudah. Makan juga sudah terbatas itu kan. Apalagi kalau sudah ada makanan, sudah ada tempat tinggal, sudah ada kendaraan, sudah ada uang seperti itu. Walaupun mungkin ya sedikit seperti itu. Ya, itu sudah luar biasa, lebih dari cukup. Usaha kenangan-angan. Kepengen dia. Dari kepengen surga. Kepengen ridhone Allah. Kepengen menemani Rasulullah SAW di surga. Kayak permintaan apa? Sahabat yang kemarin kan, Rabi'ah Ibni Ka'ab al-Aslami. Minta, dikasih permintaan. Minta apa? Ngerancangin jenengan Kanjeng Nabi nang surga. Mbok liyane, mbok pengen duniawi, lah mboten niku mawon. Subhanallah. Coba jenengan. Wih, kesempatan itu kan. Seperti itu. Gimana namanya? Jenengan nek diparingi permintaan nang Kanjeng Nabi, kepikirannya kira-kira jawabannya kayak Robi'ah mboten, Pak. Mboten. Nah, ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahi, kalau ada pemilihan diksi kata yang enggak sopan itu semata-mata dari kekhilafan anak. Adapun ada benarnya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari para a'immah, dari Imam Nawawi, dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang telah menulis dan menjelaskan kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.